Jadilah berani, karena kita kan manusia. Mereka yang takut sama kita. Bahkan kalau Marto itu lebih ekstrim, mengatakan manusia yang menciptakan hantu. Itu dia. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan jalan-jalan ke ATM. Demikian. Biasanya mah kita ngambilnya siang-siang, tapi ya karena butuhnya pagi, ya sudahlah. Demikian teman-teman, ya semoga kabarnya baik selalu. Ketemu lagi dengan Marto seperti itu. Nah, masih dingin banget nih. Buat teman-teman kalian yang mengalami banjir, semoga banjirnya cepat surut. Kemudian yang sehat, semoga cepat sembuh. Seperti itu, sehingga kita semuanya baik, tidak kurang suatu apapun. Ini melintas di sebelah kuburan. Oh, nggak takut? Ya nggak takut. Kalau kalian ada di Bandung, kuburan itu di mana-mana. Jadi, bukan bermaksud apa-apa. Kalau kalian pernah merantau di Bandung itu udah hilang rasa takut sama kuburan. Kalau di kampung, sana di Jawa Tengah misalnya, kuburan itu ngumpul jadi satu. Kalau di Bandung dulu banyak yang memakamkan dekat rumah seperti itu. Jadi kadang ada satu, kadang terus ngumpul jadi beberapa. Nah, ini tikungan depan itu juga makam juga itu, yang gelap-gelap itu. Seperti itu teman. Nah ini di sini. Jadi tidak menyeramkan lagi. Seperti itu. Beda kalau di kampung ya dulu. Nah, aku cari rumput kadang masuk ke makam. Ya kalau aku sih nggak takut, peduli amat. Itu yang kuwaspadai biasanya ular ya, dan hewan-hewan lain yang berpotensi mengagetkan atau membahayakan. Ketika ada orang lewat, aku nggak terlalu peduli. Ya kadang-kadang orang, ya kadang-kadang bukan. Itu jadi ketika pulang ditanyain, "Ngarep di mana?" gitu. "Oh, itu di kuburan." Gitu. "Kok berani? Orang kampung sana aja nggak berani masuk." Gitu. Ya prinsipku, kalau kita pergi dengan sebuah tujuan yang baik, kenapa harus hal buruk terjadi? Kan seperti itu caranya, cara berpikirnya, kerangka berpikirnya kudu bener. Kecuali kita ke kuburan niatnya mau nyolong, ayo, atau berbuat yang tidak baik. Nah itu mesti mikir lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi jadilah berani, karena kita kan manusia. Mereka yang takut sama kita. Bahkan kalau Marto itu lebih ekstrim, mengatakan manusia yang menciptakan hantu. Itu dia. Manusia menciptakan hantu, karena manusia yang bikin angan-angan hantu yang membuat yang tidak ada jadi ada, kemudian mereka yang memanfaatkannya. Seperti itu. Padahal kalau manusia tidak takut, ya mereka tidak bisa apa-apa. Tidak punya ruang, tidak punya figur. Seperti itu. Wah. Kita masuk ke jalan Motoha, tepat di bawah jalan tol. Maju dikit, tepat di bawah jalur kereta cepat. Di sini masih sepi jam segini, enak. Tapi rasanya itu seperti mudik kalau jalan jam segini teman-teman. Gitu. Jadi ya tahun ini kayaknya Marto nggak mudik. Tapi untuk pantauan lalu lintas kayaknya Marto tetap bikin ya sampai ke batas provinsi seperti tahun lalu. 2 tahun lalu aku sakit. Seperti itu. Yang mau doanya teman-teman supaya Marto semakin sehat setiap hari. Seperti itu. Jadi ya begitulah, semuanya dinikmati apa adanya. Waktu sakit aku tidak berpikir bahwa aku akan pulih, akan sembuh, tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk pulih, ya kita berfungsi, kita beraktivitas. Semuanya diterima dengan syukur. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan saya. Terima kasih banyak.
Semoga sehat semua kalian, sehat tidak kurang apapun. Ini lampu merah ini off nih ya, nggak jalan. Out of duty. Demikian. Mencurigakan, berarti ada listrik padam di area sini kalau sampai lampu merah nggak jalan. Kalau nggak jalannya satu, oke lah, rusak. Kemudian kalau dari semua sisi padam, nah itu tanda seru, alias tanda seru yang dipertanyakan. Jadi tanda tanya akhirnya. Mau cari yang mana nih ATM-nya nih? Biasanya sih kita ngambilnya ke pusat kota, ke depan PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia. Ya gitu, pokoknya punya Telkom lah ceritanya. Gitu. Jadi kalau dulu ada yang suka ngebreak pakai CP merek Intron, nah itu buatan PT Inti. Seperti itu. Apakah di sini? Sepertinya entah nih. Nah, ada nggak enak, hawanya tidak enak, tapi nggak apa-apa, kita terabas saja. Gitu ya. Penting nggak enaknya itu bukan buat saya. Ketika bawa kendaraan itu udah terasa di depan ada apa, itu terasa kan, teman-teman. Kayak ini hawanya hawa sial gitu. Tapi bukan sialnya saya. Gitu. Yang depan saya jatuh atau yang di belakang saya jatuh. Jadi aku udah hafal kalau hawa kayak gini hawa nggak baik. Gitu teman-teman. Kemarin aku naik motor itu ketakutan. Nah ini lampu merah nggak jalan juga nih. Serem dah ini. Kosong, lanjut. Itu lampu merah tidak berfungsi. Gitu. Jadi ini Bandung gimana lampu merah nggak fungsi itu? Di keluar pintu tol Motoha sama di perempatan Cigareleng itu nggak jalan. Begitu katanya. Kita sampai Pasar Kembar. Ini kembar karena kanan kiri sama itu. Kelihatannya sih satu lebar, tapi nggak tahu namanya Pasar Kembar. Sarkem, kok jadi Sarkem, ngawur. Itu mah bukan di sini, di Jogja sana kayaknya itu mah. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kayak gelap banget. Sudah lama nggak ngambil gambar malam hari. Ini aku setting di exposure 2. Mau pakai 3 tapi nggak berani. Takutnya ketika ada lampu di depan nanti terang benderang. Demikian seperti harapan. Begitu. Jadi ya tidak apa-apa lah. Yang aku khawatirkan itu kayak beberapa hari kemarin, video yang pertama diambil selalu nggak bisa diputar, korup. Jadi aku akalin, aku ngerekam satu video beberapa detik, aku matikan, lalu aku hidupkan lagi, ngerekam satu, aku stop, ngerekam lagi ya. Jadi yang utama berada di putaran ketiga. Seperti itu, nggak tahu nih kenapa nih ketika lama nggak dipakai, atau mungkin ada sistem sensor ya di mic inputnya. Jadi kita ngesen kanan dia tetap nyelip. Lu TK enggak dirimu saudaraku. Kok lampuku depan ikut kedip karena kiproknya jelek. Sebenarnya kiproknya ini udah jebol sebelah, sama aku dipertahankan. Aku masuk ke sana, ikut parkir, ngapain? Nih, ini sering ditabrak ini karena dia nggak ngasih tempat body di luar. Katanya sih kalau masuk 10 menit untuk ke ATM itu gratis, tapi benarkah? Males aja masuk ke sana. Seperti itu.
keluar rumah jam segini itu serem ya Bang. Makanya aku sampai bawa sesuatu untuk perlindungan. Maksudnya bawa pikiran, karena kalau Anda jalan pikiran kosong, kalau Marto mikirnya bukan kesurupan ya, pikiran kosong itu bikin Anda salah ngambil keputusan, harus belok malah lurus.